Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Puji syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan seorang Sultanul Aulia yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada satu ketika beliau melakukan sebuah perjalanan yang biasa beliau lakukan ketika malam hari. Maka pada satu waktu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan perjalanan tanpa dikawal oleh murid-muridnya, maka pada ketika itu nampaklah ada seekor anjing yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semakin beliau mempertajam langkahnya, semakin pula anjing itu terus mengikuti daripada langkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semakin dipertajam, semakin dekat. Setengah beliau berlari dan anjing itu pun semakin terus mendekat. Maka seketika seakan-akan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mendengar daripada bisikan hati seekor anjing yang dari tadi terus-menerus mengikuti beliau. Apa katanya? Wahai Tuhan, kenapa dari setiap langkahmu itu kau rasa-rasanya menjauh dari saya? Apa yang kau takutkan, apa yang kau khawatirkan seandainya aku tersentuh denganmu? Maka mendengar suara hati dari seekor anjing itu, seakan-akan terjadi komunikasi di antara mereka berdua. Maka seekor anjing itu pun melanjutkan bahwasanya, wahai Tuhan, seandainya pun bila mana aku tersentuh denganmu, bila manapun kulitku ini tersentuh dengan pakaian, ketahuilah bahwasanya cukuplah bagimu itu untuk membasuhnya sebanyak 7 kali. Dalam 7 kali basuhan itu kau campurkan salah satunya daripada tanah. Niscaya dia akan selesai. Niscaya dia akan bersih. Niscaya dia akan suci kembali. Namun ketahuilah wahai Tuhan, bila mana yang kau khawatirkan tersentuh oleh diriku ini dikarenakan kau takut gugur akan kemuliaanmu, kau takut akan dicela oleh orang lain, dan kau takut karena kau menganggap dirimu itu lebih baik daripada saya, ketahuilah wahai Tuhan, tidak akan pernah cukup air 7 kali basuh sekalipun kau kumpulkan jumlah air sebanyak samudra. Maka pada ketika itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersentak mendengar hal yang demikian. Lalu beliau berkata, wahai makhluk Allah, bagaimana mungkin aku bisa bersama Allah bila mana dengan dirimu saja aku tak mampu? Wahai makhluk Allah, sungguh besar pelajaran yang kau berikan padaku, maka maafkanlah aku. Marilah berjalan bersama denganku. Pada ketika itu dijawab, wahai Tuhan, tak perlu kau tawarkan perjalanan dengan dirimu. Aku ini makhluk yang hina,
di sisi manusia aku itu bukanlah sosok yang baik. Bila mana kau lakukan perjalanan berdua dengan saya, yang hanya kau dapati adalah cacian, kau hanya mendapati adalah cemoohan orang, maka lebih baik kau lanjutkan perjalananmu sendiri. Maka pada ketika itu Syekh Abdul Qadir menangis seraya berkata, untuk berjalan bersamamu saja tak pantas, bagaimana aku esok di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat terhormat. Bukankah di dalam Al-Qur'an juga hal yang sama sudah Allah hikayahkan? Seorang makhluk Allah yang memiliki pangkat arifin, memiliki pangkat qanitin, memiliki pangkat zahidin, semua pangkat itu berada di bahunya. Bahkan dia sudah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Tidak ada satu tempat pun, tidak ada satu sudut pun daripada langit, mulai daripada langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai dengan langit ketujuh, itu kosong, disujuti oleh yang namanya iblis. 185.000 tahun lamanya iblis beribadah kepada Allah, dan tidak ada satupun tempat yang tidak disujuti oleh iblis. Namun semua itu berubah hanya dengan satu kalimat. Itu tertulis dalam Al-Quran. Apa kalimatnya? Iblis itu tatkala disuruh sujud kepada Adam, jawabannya apa? Ana khairum minha. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku ya Allah daripada api. Wa khalaqtahu min tin, kau jadikan Adam daripada tanah. Untuk apa aku tunduk kepada Adam? Dengan sebab satu kalimat ana khairum minha, habislah semua pengetahuan iblis, habislah semua kemuliaan iblis. Allah kutuk untuk selama-lamanya. Keluar dia daripada tempat yang hari ini dicita-citakan oleh semua hamba Allah adalah surga. Iblis sudah duluan masuk ke dalam surga, namun Allah keluarkan dengan sebab satu kalimat, saya lebih baik daripada Adam. Bagaimana mungkin hari ini manusia ketika ada mewarisi daripada sikap dan karakter, ana khairum minha, saya lebih baik daripada dia, saya lebih mulia daripada dia, saya lebih alim daripada dia, saya lebih abid daripada dia, saya lebih pengetahuan daripada dia, saya lebih cerdas daripada dia. Bagaimana mungkin manusia yang demikian itu mampu untuk melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga Allah? Mustahil. Karena kenapa? Makhluk Allah, iblis saja sudah berada di dalam surga, Allah keluarkan. Bagaimana mungkin bila mana kita punya sifat kesombongan di dalam hati untuk masuk dalam surganya Allah? Tak layak, tak pantas. Karena kenapa? Yang layak dan pantas memiliki sifat kesombongan adalah Allah Al-Mutakabbir. Maka oleh karena demikian, jadilah seorang manusia itu yang tawadhu. Tak ada sesuatu yang perlu kita banggakan. Apa yang perlu kita sombongkan? Umur yang disinggahi oleh Allah 60 tahun paling masa kuat. Setelah itu 61 sampai dengan 70, orang tak lagi kuat. Mata tak lagi mampu melihat, sudah mulai rabun. Rambut yang dulunya mungkin mampu bergaya, 60 sampai dengan 70 mulai beruban. Apa yang kita mau tutupi? Yang dulunya kita mungkin mampu berlari, ketika 60 sampai dengan 70, kita harus memerlukan yang namanya tongkat, dipapah kita oleh orang. Terus hebatnya kita di mana? Kuatnya kita di mana? Yang perlu kita sombongkan di mana? Harta. Selama yang kita cari, kita kumpulkan. Hebatnya di mana harta yang kita kumpulkan? Oh, kita punya aset tanah, kita punya aset kemudian sawah dan lain sebagainya, gedung, rumah, kos-kosan. Apakah itu menjadikan kita hebat? Tidak. Apakah itu yang akan kita promosikan esok
kepada Allah. Bukan. Kita tidak akan mampu mempromosikan itu kepada Allah. Yang kita promosikan adalah esok di hadapan Allah pulang dengan keadaan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kalau hati nggak selamat, jangan harap kita akan mampu masuk ke dalam surganya Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat terhormat. Harta itu akan berpindah, harta itu akan dimiliki oleh orang lain, harta itu akan menjadi perebutan orang lain. Kalau seandainya harta yang kita tinggalkan kepada anak kita hari ini, yakinlah esok dia itu akan ribut, esok dia akan berkelahi. Karena kenapa? Di dalam referensi kitab-kitab yang muktabar juga sudah diterangkan bahwasanya wariskanlah ilmu pada anak-anakmu, bukan harta. Wariskan adab kepada anak-anakmu, niscaya dia akan selamat. Bukankah dalam Al-Quran juga sudah diteraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Yakub apa wasiatnya kepada anaknya? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub tatkala sakaratul maut, beliau panggil anak-anaknya. Apa pesan beliau? Nah, seandainya aku meninggal dunia, seandainya aku mati hari ini, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau aku mati hari ini, kau sembah apa besok? Nah, seandainya bapak hari ini mati, kau akan beragama apa? Kau akan berakidah apa? Bagaimana nasib imanmu? Bagaimana nasib agamamu? Apa jawaban anak Nabi Yakub? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Ayah tenang. Kami akan bertuhan sebagaimana kau bertuhan. Kami akan berakidah sebagaimana engkau berakidah. Kami akan beriman sebagaimana kau beriman. Ibrahim beriman, Ismail beriman, Ishak yaitu ilaha wahida, Tuhan yang maha ahad. Ini yang perlu kita wasiatkan kepada keluarga kita. Ini yang perlu kita warisi kepada anak-anak kita, adalah bertanya, mewasiatkan kepada mereka, apa yang akan kalian sembah tatkala kami akan meninggalkan dunia ini. Harusnya, sewajarnya, mulailah kita itu cemburu dengan orang-orang yang berhasil dalam meraih akhirat mereka, yang meninggalkan dunia dengan status keberhasilan, kesuksesan. Apa kita nggak perlu iri? Kita yang diberikan sisa waktu oleh Allah perlu iri. Coba lihat beberapa waktu saudara kita, kerabat kita, guru kita, mereka-mereka yang dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, meninggal malam Jumat, bulan Ramadan. Itu kan nadam orang yang terdahulu, mati malam Jumat bulan Ramadan dalam keadaan taat. Apakah tidak semua orang menginginkan itu? Semua orang menginginkan itu. Mati di malam Jumat bulan Ramadan. Sungguh luar biasa. Harusnya termotivasi kita dengan mereka-mereka yang meninggalnya di waktu yang baik. Ada saudara kita yang meninggalnya di waktu Yaumus Selasa, pada hari Selasa. Dalam riwayat dijelaskan orang yang meninggal di hari Selasa merupakan bagian daripada min auliyaillah, daripada golongan wali-wali Allah. Itu yang harusnya kita cita-citakan. Bagaimana kembali kepada Allah hanya dengan satu kalimat, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Namun ketahuilah sidang jamaah, bila mana di dalam hati kita masih memiliki satu sifat, yaitu kesombongan, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, itu merupakan salah satu pintu bagi kita untuk menolak daripada mati dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang yang punya sifat angkuh, orang yang punya sifat sombong di dalam hatinya, itu akan mempersulit lidahnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dijauhkan daripada sifat yang angkuh, sifat yang sombong, mewarisi daripada sifat iblis,
Dengan demikian kita kembali kepada Allah dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.